Bagi para penumpang yang baru tiba dan masih berada di area peron, 1. Dimohon untuk segera meninggalkan area peron. 1. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dear passengers, for your safety, passengers Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berangkat dari Bandung, mau lewat tol ke arah Padalarang untuk menuju ke stasiun kereta cepat Padalarang. Sebenarnya bisa juga naik kereta cepat feeder melalui stasiun Bandung, tapi kami bersepakat untuk naik mobil saja menuju ke kereta cepat Padalarang melalui jalan tol. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan menurut Google Map adalah sekitar 45 menit. Dan ini sekarang kita sudah sampai ke stasiun kereta cepat Padalarang ya, di mana nampak sebelah kiri jalan adalah stasiun kereta cepat Padalarang. Kita lagi mau cari parkiran dahulu. Nah, di sini banyak angkot ya di pas pintu masuk, lumayan juga menghalangi kami atau pejalan kaki kendaraan yang lain yang mau masuk ke stasiun kereta cepat Padalarang ini. Dan tiba di stasiun Padalarang kami sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman, ini adalah penampakan dari stasiun Padalarang. Di sini ada mesin tiket atau vending machine. Jumlahnya ada sekitar 4. Dan juga di sebelahnya adalah pelayanan customer service. Kemudian kita sekarang naik ke lantai 2 untuk boarding ticket, di mana kami sudah memiliki tiket yang sudah berupa barcode ya di dalam HP. Nah, selanjutnya kami memasuki ruang tunggu, tapi terlebih dahulu kami dilakukan pengecekan barang bawaan, di mana standar ini sama seperti yang dilakukan di bandara ya. Ini untuk pengamanan, saya kira ini termasuk bagus ya. Dan oke teman-teman, ini ruang tunggunya luas sekali dan kursinya banyak sekali ya. Selanjutnya kita mau masuk ke gate kereta cepatnya. Dan saat ini saya sudah memasuki kereta cepatnya di kelas kereta api ekonomi premium. Nampak penumpang sangat banyak sekali ya, dan lumayan full, keretanya full ya ini. Mungkin karena lagi ada harga promo, di mana harganya adalah Rp150.000 dari semula Rp300.000. Harga promo ini adalah dalam rangka HUT KCIC yang ke-8.
dan saya sekarang lagi nyari tempat duduknya, dan tempat duduknya berada di gerbong paling belakang ya. Karena kita baru pertama kali naik kereta, sehingga kita belum hafal ya gerbong yang mana yang paling depan dan gerbong mana yang paling belakang. Penumpang yang naik dari stasiun Padalarang cukup banyak juga ya, karena ini keretanya penuh sekali ya. Dan ini kereta sudah mulai berjalan, sementara saya dan keluarga masih mencari tempat duduknya. Dan kebetulan ada di paling belakang, dan ini dibantu oleh pramugarinya. Nah, nampak toilet dari kereta cepatnya. Nah, ini siap gerbong penuh sekali ya dengan penumpang. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat tempat duduknya. Nah, keluarga saya sudah duduk. Kereta cepat ini dilengkapi dengan televisi dan juga display mengenai suhu ruangan dan kecepatan dari kereta cepat ini. Nah, istriku sudah bawa perbekalan, dan ini teman-teman, ini meja buat makanan dan minuman bisa dilipat. Ini bagus sekali seperti yang ada di pesawat terbang ya. Ini saya bawa minuman juga. Nah, kecepatannya ini udah mulai naik 3. Nah, kecepatannya sudah mulai naik 321 km per jam. Ini sudah langsung ngegas ya. Naik 322 km per jam. km per jam. Nampak pramugari dan didampingi security sedang mengecek para penumpang, dan ini adalah kondekturnya juga lagi mengecek ya dari masing-masing gerbong. Teman-teman, kecepatannya sekarang naik lagi menjadi 327 km per jam. Sekarang 333 km per jam. Tambah ngegas ya keretanya. Wow. Dan sekarang naik 336 km per jam. Tapi goncangan di dalam kereta tidak terasa ya. Tetap stabil. Dan kecepatan masih 337 km per jam. Kita menunggu 350 km per jam ya. Nah, masih 337 km per jam. Apakah sekarang naik lagi? Ya, 341 km per jam. Bertambah naik.
dan sekarang 345 km per jam. Sekarang masih tetap 347 km per jam. Ya teman-teman, saya berada di gerbong 8 ya, tempat duduknya. Sekarang 340 km per jam. Masih tetap 340 km per jam. Dan turun sekarang 339 km per jam. Naik lagi menjadi 341 km per jam. Sementara di luar tampak kecepatan kereta ya, dari sangat cepat. Sekarang naik 346 km per jam. Apakah naik juga sekarang? Ya, 351 km per jam. Ini adalah kecepatan maksimum ya. Wow, luar biasa. Ini kecepatan maksimumnya. Nah, sekarang turun lagi 350 km per jam. Ini merupakan top speed ya dari kereta cepat bus ini. Sekarang turun 345 km per jam. Wow, kereta ini sangat cepat sekali ya. 346 km per jam. Turun dari 351 km per jam. Dan apakah sekarang naik lagi? Ya, naik lagi 351 km per jam. Jadi kereta ini setelah naik, turun lagi, naik lagi ya, gitu ya. Ini mungkin dilihat dari jalurnya ya, jalur mungkin pada saat lurus dia ngegas lagi, mungkin ada rangkukan dia berkurang kecepatannya. Sekarang 349 km per jam. Dan naik 350 km per jam. Dan sekarang 350 km per jam. Teman-teman, jadi untuk kereta first class itu ada 2 gerbong, dan kereta bisnis juga ada 2 gerbong. Oke, ini kita turun lagi kecepatannya 341 km per jam. Ini adalah nomor tempat duduk 4 ABC yang posisi 3, yang sebelah kirinya posisi 2 tempat duduk. Jadi formasinya adalah 3-2. Jadi satu baris ada 5 tempat duduk. Nah, ini dilengkapi televisi. Televisinya minimalis ya, bagus, tipis televisinya. Dan juga dilengkapi CCTV untuk pengamanan di dalam kereta cepat ini. Dan suhu ruangan juga bisa diketahui. Nah, ini kita sudah mau memasuki stasiun Halim rupanya ya. Dan ini adalah jalan rel LRT ya. Stasiun LRT Bekasi Barat dan juga jalan tol Bekasi. Ya, sudah hampir sampai ya ke stasiun Halim. Nampak kendaraan di jalan tol bisa didahului ya. Nah, ini stasiun berikutnya adalah di stasiun Halim. Kereta cepat ini sebentar lagi mau nyampe ya. Nah, ini dia stasiun Halimnya.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Stasiun Halim. Waktunya cukup cepat ya. Kita tiba di Stasiun Halim pukul 07.25 WIB. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Stasiun Halim. Ini nampak penampakan Stasiun Halim. Ini Siku mau rencana mau kemana nih setelah dari Stasiun Halim. Ini stasiunnya cukup luas ya. Dan kami segera menuju ke luar, dan di sini kami harus ngetep. Teman-teman, sekarang kami akan masuk kembali ke Stasiun Halim untuk pulang ke Bandung. Kereta yang akan kami naiki adalah jam 13.00 WIB. Kami tadi sambil menunggu kereta cepat yang jam 13, jalan-jalan dulu kami ke Taman Mini Indonesia Indah dan cari sarapan di sana ya. Nah, ini penampakan dari Stasiun Halim. Ada yang jual juga. Di sini ada Starbucks ya, tapi belum buka. Oke teman-teman, kami nyoba cetak tiket yang sudah ada di barcode di HP. Ingin mengetahui bentuk tiketnya itu seperti apa. Nah, ini anak saya mencoba untuk mencetak tiket dan berhasil ya. Jadi tiketnya itu seperti kartu plastik ya. Ini tiketnya bagus sekali dan mewah ya. Dan ini juga ada peraturannya di belakangnya. Kemudian kami coba melihat-lihat sebelum berangkat, ruang wastafel bersih dan luas, juga toilet, ada kamar bayi dan musola juga luas dan cukup bagus dan cukup bersih ya. Dan ini adalah layanan pelanggan, customer service. Di sini melayani pertanyaan dari para penumpang atau yang mungkin bermaksud untuk memesan tiket. Dan ini adalah pintu keberangkatan. Baik, kita coba untuk masuk dari pintu keberangkatan. Ini kita naik ke lantai 2. Dan di sini ada papan pengumuman juga yang berisi tentang ketentuan bagasi. Dan kita selanjutnya naik ke lantai 2 untuk keberangkatan. Dan tampak ada hiasan dinding yang bagus ya, seperti gedung-gedung bertingkat. Nah, ini dia miniatur kereta cepat Wus. Ini bagus sekali ya, seperti aslinya. Ada di dalamnya juga terdapat kursi-kursi ya. Dan ini nampak ada lukisan-lukisan dari kereta cepat ini. Juga ada di sini dindingnya dihias bagus sekali ya, ukir-ukiran. Oke teman-teman, kita sudah naik di keretanya dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kereta diberangkatkan dari Stasiun Halim.
Jadi stasiunnya luas sekali dan atapnya bagus ya, arsitekturnya. Benar-benar luas seperti di bandara ya. Nah, untuk kereta cepat ke bus ini menggunakan tenaga listrik ya, sehingga di atasnya tampak ada pentagraf ya, yang sebagai power dari kereta cepat ini. Jadi digerakkan oleh listrik tenaganya, bukan dari diesel seperti kereta yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, nampak jalan tol di bawah dan juga jalur LRT ya. Jadi kereta cepat ini lebih banyak eh, jalurnya itu di atas tanah ya, terutama di daerah-daerah masih di dalam perkotaan ya, kota di Jakarta ini maupun nanti di Bekasi atau di Karawang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat hambatan ya, karena kalau sejajar dengan tanah itu mungkin banyak orang lalu lalang ataupun binatang ya. Ya kalau dibangun di atas tanah, maksudnya sejajar dengan LRT atau jalan tol, itu bisa lebih safety di dalam perjalanannya. Nah, kita saat ini memasuki terowongan yang terpanjang dengan panjang 1040 meter dan suhu di dalam ruangan adalah 24 derajat Celcius. Nah, kecepatan sekarang 151 km per jam. Apakah akan naik lagi? Ya, naik menjadi 154 km per jam. Ini kereta sudah ngegas ya. Jalur yang tercepat ini adalah jalur antara Stasiun Halim dan Karawang. Dan ini nampak dinding pembatas untuk mengurangi kebisingan terhadap kantor maupun pemukiman warga. Nah, kecepatannya sekarang turun menjadi 154 km per jam.
Nah, kecepatan sekarang naik menjadi 178 km per jam. Sekarang 191 km per jam. Naik lagi 203 km per jam. Dan 216 km per jam. Sekarang 228 km per jam. ...237 km per jam. Ini semakin cepat ya. Semakin ngegas kereta cepatnya. Sekarang 246 km per jam. Dan 255 km per jam. Ini sekarang 262 km per jam. ...267 km per jam. Dan ini pemandangan pohonnya masih rindang ya. Ini ada dinding pembatas juga untuk mengurangi kebisingan terhadap warga. Sekarang naik menjadi 297 km per jam. Ini masuk ke kota Bekasi di sini. Ini banyak pabrik ya, pabrik-pabrik. Sekarang 316 km per jam. Dan 319 km per jam. Dan ini masih banyak bangunan pabrik ya. Sekarang mulai naik 332 km per jam. Bertambah cepat kecepatan dari kereta bus ini. Dan sekarang 337 km per jam. Oke teman-teman, ini sebentar lagi kita akan memasuki stasiun Padalarang. Kecepatannya 347 km per jam. Sekarang 349 km per jam.
dan suhu di dalam ruangan ini adalah 23 derajat Celcius. Kereta cepat ini juga dipasang televisi ya, yang ada di depan sebelah kanan. Nah, sekarang sudah memasuki stasiun Karawang, tapi kereta tidak berhenti langsung karena stasiun Karawang ini belum dioperasikan. Teman-teman, kita sekarang memasuki terowongan lagi. Ini terowongan yang berapa ya? Ada, kalau nggak salah ada 9 terowongan yang antara stasiun Halim dan stasiun Tegaluar. Sekarang kecepatannya adalah 100 km per jam. Sudah menurunkan kecepatannya ya kereta cepat ini karena mau memasuki stasiun Padalarang. Sekarang turun lagi menjadi 83 km per jam. Dan turun lagi menjadi 68 km per jam. Nampak pemandangan di luar, kereta sudah menurunkan kecepatannya. Sebenarnya saya dan keluarga mempunyai tiket sampai ke stasiun Tegaluar, dari Halim ke stasiun Tegaluar. Akan tetapi karena tadi pagi memakai kendaraan yang diparkir di stasiun Padalarang, maka saya berhenti di stasiun Padalarang ini. Karena kendaraannya diparkir di stasiun Padalarang. Dan semakin lambat ya kecepatannya. Nah, tampak stasiunnya. Nah, ini dia stasiun Padalarang. Kita alhamdulillah kami sekeluarga sudah sampai di stasiun Padalarang dan kecepatan dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang hanya 30 menit ya. Ini termasuk cepat sekali ya. Tidak terasa waktunya, tahu sudah sampai. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Saya coba untuk melihat ketika kereta ini diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Tegaluar. Nampak para penumpang yang juga turun di stasiun Padalarang sudah mulai meninggalkan kereta dan menuju ke tempat parkir. Dan ini luar biasa ya. Ini apakah kepala stasiunnya ya? Ini seorang perempuan. Biasanya umumnya di PT Kereta Api Indonesia KS itu kebanyakannya pria ya. Tapi di PT KCIC ini ada seorang wanita. Dan seragamnya memang pakaian memang seragam resmi ya. Bagus seragamnya ya, warna kuning. Dan ini pintu keretanya ini menutup secara otomatis. Jadi berbeda dengan kereta yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang menggunakan tenaga diesel. Penutupan pintu keretanya itu masih manual. Ini keretanya adalah kereta K1 12209. Ini kereta kelas 1 ya dengan tahun pembuatan tahun 2022.
Nah, ini keretanya, pintunya sudah mulai menutup secara otomatis ya. Jadi kalau dilihat ini kedap sekali ya, pintu keretanya, sehingga suara yang masuk ke dalam ruangan di dalam kereta itu tidak terasa ya, tidak. Nah, kereta bus sudah melanjutkan perjalanan, mulai bergerak dari stasiun Padalarang menuju stasiun Tegaluar. Demikianlah teman-teman perjalanan kami dari stasiun Padalarang, dan ini kita akan keluar, kita masukin tiket yang sudah dicetak, dan pintu gate otomatis terbuka dan kartu bisa kita ambil kembali. Demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak kehilangan informasi dan channel saya bisa berkembang lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.